Dalam beberapa tahun terakhir, mobil hybrid semakin populer di banyak negara, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Kenapa bisa? Tentu aja karena mobil hybrid memiliki kombinasi mesin pembakaran internal dan motor listrik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Namun, di Indonesia, popularitas mobil hybrid tampaknya belum mencapai puncaknya seperti di negara-negara tersebut. Kenapa bisa? Tentu aja karena masih banyak yang berpikiran takut untuk membeli mobil hybrid. Kenapa? Kenapa kebanyakan orang Indonesia takut beli mobil hybrid? Salah satu alasan utama mengapa orang Indonesia takut membeli mobil hybrid adalah masalah infrastruktur. Mobil hybrid meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan listrik seperti mobil listrik murni, tetapi memiliki komponen baterai yang membutuhkan perawatan khusus. Di Indonesia, infrastruktur untuk mendukung kendaraan ramah lingkungan seperti mobil hybrid masih sangat terbatas. Stasiun pengisian daya listrik untuk mobil listrik misalnya, masih jarang ditemukan di luar kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali. Kemudian selain itu, calon pembeli juga khawatir tentang akses perawatan, terutama untuk komponen baterai. Mereka takut jika terjadi masalah akan sulit untuk menemukan bengkel yang mampu menangani perbaikan mobil hybrid, atau mungkin harus membayar biaya perbaikan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional. Dan tentu aja, biaya perawatan baterai adalah salah satu ketakutan utama. Banyak orang Indonesia khawatir bahwa jika baterai mobil hybrid rusak atau perlu diganti, biayanya akan sangat mahal. Dalam beberapa kasus, harga pergantian baterai dapat mencapai puluhan juta rupiah, yang bagi sebagian besar konsumen dianggap sebagai biaya yang sangat besar. Kita ambil contoh, baterai hybrid Zenix bernilai sekitar 30 jutaan rupiah. Jika dilihat dari harganya, sepertinya ini tidak terlalu mahal sebenarnya, seperti harga baterai mobil listrik. Ditambah, baterai pada mobil hybrid juga memiliki masa pakai yang cukup lama, biasanya antara 8 hingga 10 tahun. Makanya, pabrikan biasanya akan memberikan garansi baterai sampai 8 tahun. Namun tetap aja, walaupun ada garansi yang panjang dan harganya yang cukup terjangkau sebenarnya, masih ada kekhawatiran bahwa baterai bisa mengalami kerusakan sebelum masa pakainya habis. Dan seperti biasa, ngeklaim garansi baterai banyak banget prosedurnya, tidak seperti mengklaim rusaknya mesin. Kemudian dengan adanya ketidakpastian regulasi juga menjadi faktor penghambat adopsi mobil hybrid di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah mulai mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui berbagai insentif termasuk potongan pajak untuk mobil hybrid dan listrik, tapi kebijakan ini masih terbilang baru dan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Dan banyak konsumen yang merasa bahwa regulasi ini belum konsisten dan mungkin aja berubah di masa depan, yang pada akhirnya dapat merugikan mereka sebagai pemilik mobil hybrid. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa insentif pajak yang diberikan saat ini mungkin akan dicabut atau dikurangi, sehingga biaya kepemilikan mobil hybrid bisa meningkat di masa depan. Kemudian selain ketakutan akan masalah perawatan dan teknologi, ada juga faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian mobil hybrid di Indonesia. Jadi ya, sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa mobil konvensional dengan mesin bensin atau diesel adalah pilihan yang lebih aman dan terpercaya. Kenapa bisa? Ya karena kebanyakan masyarakat sudah terbiasa dengan jenis kendaraan ini dan sulit bagi mereka untuk beralih ke teknologi baru yang belum banyak digunakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Lagi pula, mesin hybrid saat ini juga dirasa di beberapa mobil yang ada masih memiliki jarak tempuh yang sangat terbatas untuk di mode listriknya. Jadi mobil hybrid menggunakan motor listrik untuk menghemat bahan bakar, tetapi jarak tempuh dalam mode listriknya masih terbatas. Biasanya, mobil hybrid hanya dapat menjelajah beberapa kilometer aja dalam mode listrik sebelum beralih ke mesin bensin. Dengan jarak tempuh yang masih sangat terbatas ini dapat membuat mobil hybrid kurang ideal untuk perjalanan jarak jauh. Dan hal ini dapat menjadi kendala bagi pemilik mobil hybrid yang sering melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, di beberapa kasus, kinerja mesin malah kurang responsif. Meskipun mobil hybrid seringkali memiliki akselerasi yang cukup baik, tapi mesin yang lebih kecil dan baterai yang lebih berat dapat membuat mobil hybrid kurang responsif dalam kecepatan tinggi. Dan hal ini dapat menyebabkan mobil hybrid menjadi kurang ideal untuk pengendara yang mencari performa yang cepat. Mesin mobil hybrid juga memerlukan penanganan yang khusus sehingga jika tidak dirawat dengan benar, mesin dapat menjadi kurang responsif dan tidak bekerja dengan optimal. Pemilik mobil hybrid harus merawat mesin secara rutin dan memeriksa suhu mesin, tekanan oli, dan filter udara untuk memastikan kinerja mesin secara optimal. Intinya, lebih repot. Dengan adanya kekurangan dan ketakutan tersebut, akhirnya orang-orang takut membeli mobil hybrid. Apalagi secara second. Makanya nggak heran kalau harga mobil hybrid yang second hand pasti anjlok banget, bahkan sampai 50%. Ingat ya, ini hybrid bukan EV, padahal harga baterainya bisa dibilang murah. Kenapa bisa anjlok juga harganya? Tentu aja karena ketakutan yang ada tersebut, sehingga peminatnya sedikit. Kalau peminatnya sedikit, udah pasti harganya akan anjlok. Kita ambil contoh Toyota Camry Hybrid tahun 2015. Mobil ini ketika diluncurkan memiliki harga di 774,5 juta rupiah.
Sedangkan pada tahun 2021, harga mobil ini sudah mengalami penurunan harga yang sangat parah. Sedangkan saat ini harganya tinggal di 200 jutaan aja. Bayangin, mobil hampir 800 juta secara barunya, sekarang harganya cuma tinggal 200 jutaan aja. Kemudian selain takut harga jual yang anjlok, banyak masyarakat Indonesia juga takut dengan harga barunya. Kita ambil contoh, harga Innova Zenix mulai dari 477 juta sampai 600 jutaan. Kemudian ada juga Honda CR-V Hybrid yang memiliki harga sampai di 814 jutaan. Sedangkan yang non-hybrid harganya di 740 jutaan. Ada perbedaan memang sedikit. Kemudian untuk mobil yang lebih merakyat, misalnya R3. Yang hybrid dijual di harga 289 jutaan, sedangkan yang non-hybrid ada di harga 243 jutaan. Selisihnya sepertinya cuma di harga baterainya aja. Namun jika mengingat harga barunya yang lebih mahal dan harga jualnya yang lebih murah daripada mobil konvensional, ini tentu aja membuat kebanyakan orang takut. Tapi walaupun demikian, sebenarnya mobil hybrid itu cukup layak dibeli saat ini. Karena mau bagaimanapun, mobil hybrid irit. Bisa tembus di atas 20 km per liter. Ini berbeda daripada mobil konvensional yang cuma 1:10 atau 11 aja. Tapi satu ketakutan lainnya tentang mobil hybrid ini, mobil hybrid terkenal rentan penyakit. Emang iya? Sebenarnya nggak juga, cuma lebih manja aja. Misalnya jangan pernah kena banjir sedikit pun. Kalau mobil konvensional kena banjir, ya tinggal turun oli, bersih-bersihin busi, hidup lagi tuh mobil. Kalau hybrid ya udah pasti error semua. Selain itu, perawatan sistem pendinginan juga harus ekstra. Sistem pendinginan mobil hybrid berperan penting untuk menjaga suhu mesin dan baterai. Kalau ada kesalahan dalam merawat hal ini, ya udah kelar deh tuh baterai. Intinya banyak banget hal yang harus diperhatikan, mulai dari rem untuk regenerasi baterai, sering ngecek kondisi baterai, dan lainnya. Oh iya, satu hal yang pasti nih tentang kenapa kebanyakan orang Indonesia takut sama mobil hybrid, yaitu edukasi yang kurang. Saat ini kita hanya diedukasi tentang mobil listrik, jarang banget dari dulu ketika keluar bahkan sampai saat ini tentang edukasi mengenai mobil hybrid. Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan stigma menyeramkan memiliki mobil hybrid jika tidak ada edukasinya? Seberapa penting edukasi ini? Tentu aja penting banget. Kita bisa ambil contoh di kasus motor matic. Motor matic pertama kali muncul, banyak orang yang meragukan akan motor itu. Ditambah motor matic itu punya stigma itu adalah motor perempuan. Namun dengan banyaknya edukasi tentang motor matic dan motor matic juga diedukasi bisa digunakan oleh laki-laki, lihat saat ini, hampir kebanyakan orang menggunakan motor matic, mau perempuan ataupun laki-laki. Ini berbeda dengan sesuatu hal yang tidak diedukasi, contohnya hybrid. Hybrid masih terkesan menyeramkan, padahal harga baterai hybrid ya tidak semenyeramkan itu. Namun, walaupun demikian, ada satu faktor yang benar-benar harus dihilangkan, yang mana saat ini banyak orang Indonesia yang masih memiliki keraguan terhadap masa depan terhadap kendaraan ramah lingkungan. Meskipun ada dorongan dari pemerintah untuk mempercepat transisi ke kendaraan rendah emisi, tapi tetap ada kekhawatiran bahwa teknologi ini belum cukup mapan di Indonesia. Beberapa orang bahkan khawatir bahwa mereka akan kesulitan menjual mobil hybrid mereka di masa depan jika teknologi kendaraan listrik lebih canggih dan lebih murah mulai mendominasi pasar. Ya, kita tidak bisa pungkiri, teknologi yang berbau hybrid atau EV memang cepat berkembang, yang berarti teknologi yang lama lebih cepat juga ketinggalan zamannya. Dan hal ini juga menambah faktor takutnya orang Indonesia terhadap mobil hybrid. Bahkan hal ini bisa dilihat juga kalau banyak orang yang meminta kepada Toyota untuk menghadirkan versi diesel dari Innova Zenix. Jika Zenix tersedia varian diesel, sepertinya varian diesel akan lebih laku daripada hybrid. Kenapa bisa? Ya tentu aja dengan desain yang keren ini membuat jiwa pemain cumi darat bergetar untuk pindah ke Innova Zenix. Itulah alasannya kenapa mobil hybrid ditakuti oleh orang Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian takut atau berani-berani aja menggunakan mobil hybrid? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.